البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Kemudian selepas ayat itu Allah kata fi buyutin azinallahu an turfa'a. Kemudian Allah sebut lagi rijalul la tulhihim. Ada cerita ke? Saya tak faham macam mana boleh jadi tiba-tiba fi buyutin, tiba-tiba jadi. Ataupun ada nak dapat hidayah, nak dapat nur tu daripada di masjid. Kemudian lelaki yang disebutkan tu dari mana datang tu, Syekh? Baik. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim, yang pertama kali adalah ketika mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, mereka menyebutkan, dan jelas bukan hanya mereka berdua ya, dalam kitab-kitab tafsir ma'ruf, yaitu ditafsirkan dengan qiraah Ibnu Mas'ud, Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah adalah yang menyinari langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan, jadi seluruh pencahayaan di langit dan di bumi itu adalah cahaya dari Allah. Bukan maksudnya berarti cahaya bukan makhluk, tapi semuanya adalah dari cahaya yang Allah ciptakan dan Allah berikan untuk mereka. Sebagaimana seluruh rahmat yang ada, ini rahmat ciptaan Allah hasil dari apa? Hasil dari rahmat yang Allah ciptakan, yang mana dia adalah Arhamur Rahimin. Nah, demikian pula Allahu nurus samawati wal ard, bukan maksudnya Allah adalah cahaya ini sendiri. Cahaya ini sendiri adalah Allah, bukan, tapi dialah yang munawwir, yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah bicara masalu nurihi kamishkah. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama yaitu cahaya hidayah, cahaya syariatnya. Bagaikan miskah, yaitu miskah alal khilaf, apakah ini Arab asli yang terhapus ataukah ini lafadz Farisi yang mu'arrab, bahasa Persia yang diarabkan. Ada yang mengatakan Persia, ada yang mengatakan Romawi, wallahu alam. Miskah adalah tempat meletakkan pelita, meletakkan lampu. Fiha misbah, di dalamnya ada lampu. Al misbahu fi zujajah, lampu itu ada di dalam kaca. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabung durri, sementara kacanya itu sendiri saking jernihnya bagaikan bintang kejora kalau orang mengatakan duri. Asal duri sih adalah bintang yang sangat cemerlang, bagaikan mutiara yang besar, duri, dur. Yuqadu min syajarah, yang mana apinya itu dinyalakan dari minyak yang dihasilkan dari pohon zaitunah, yaitu pohon zaitun. La syarqiyyati wala gharbiyah, letaknya di tengah, tidak di timur yang di timur dapat cahaya, tapi nanti ketika matahari di barat dia kurang cahaya. Tidak pula dia di barat yang kalau matahari di timur dia kurang dapat cahaya, kalau matahari di barat baru dia dapat cahaya. Tapi di tengah, yaitu terus-menerus mendapatkan penyinaran yang sempurna sehingga fotosintesisnya bagus dan hasil minyaknya juga bagus. Yakadu zaitu hayudi, hampir-hampir minyaknya itu menyinari walau lam tamsas hunar, walaupun tidak disentuh oleh api. Tanpa ada api pun dia hampir-hampir mampu menyinari. Kata kedua a'immah tadi ini menunjukkan yaitu apa? Cahaya syariat. Dia itu sendiri mampu mendatangkan hidayah banyak sekali. Kemudian Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya adalah yaitu cahaya fitrah di atas cahaya iman di atas cahaya fitrah. Yaitu seorang mukmin dengan fitrahnya dia akan memiliki firasat untuk mengetahui al-haq, mengetahui al-batil, mengetahui siapa yang jujur, mengetahui siapa yang dusta, mengetahui mana yang bermanfaat, mengetahui siapa yang apa yang bermudarat. Dengan belajar syariat, maka dia mendapatkan cahaya di atas cahaya. Hidayahnya berlipat ganda. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah membimbing kepada cahayanya orang yang dia kehendaki. Baik. Wa yatribullahul amsal, wa yatribullahul linnasi amsal wallahu apa itu tadi kelanjutannya itu yahdillahu wa yadribullahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka menyadarinya. Kemudian Allah masuk kepada pembahasan fi buyut, yaitu hidayah didapatkan di mana-mana mungkin, tetapi ada tempat yang lebih layak untuk hidayah itu di situ berlipat ganda, yaitu fi buyutin adzinallahu an turfa,
yaitu di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk rumah itu ditinggikan. Wa yudkaru fiha ismuh, dan namanya disebut-sebut di dalamnya, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, yang mana orang bertasbih di rumah-rumah tadi di waktu pagi dan petang. Yaitu yang lebih layak untuk seseorang mendapatkan hidayah adalah di rumah-rumah Allah, yang mana mereka rajin ibadah di situ dan seterusnya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, dan kemudian menyebutkan masalah hidayah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah letakkan untuk manusia beribadah adalah yang di Mekah. Di dalamnya ada makam Ibrahim, ada hidayah, ada keamanan dan seterusnya. Memang orang boleh dapat hidayah di mana-mana, tapi terutamanya adalah di masjid. Kemungkinan mendapatkan hidayah lebih besar lagi. Karena ahabul biqa'i ilallah adalah masajiduha, wa abghadul biqa'i ilallah adalah aswaquha. Tempat yang paling Allah sukai di bumi adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci, walaupun itu halal, di bumi ini adalah pasar-pasarnya itu. Kenapa? Kalau di masjid orang mudah untuk sadar, tapi untuk di pasar orang sering lalai. Makanya setelah itu beliau bicara masalah itu. Siapa orang yang dia rajin ke masjid? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Siapa yang layak dapat hidayah? Yaitu para lelaki, karena yang di masjid lelaki kan ya, ke perempuan dapat keringanan. La tulhihim tijarah, mereka tidak disibukkan, al-hayulhi yaitu menyibukkan atau membuat lupa. Tidak disibukkan oleh perniagaan, wala bai', demikian pula jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, dari menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Gimana kalimat selanjutnya itu? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Allah Ta'ala terlupakan kalimat setelahnya itu. Coba kita lihat sebentar. Yaitu apa? Dikatakan di sini ya khafuna yaumang tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari, terhadap suatu hari yang pada hari itu hati-hati berbolak-balik, demikian pula pandangan mata. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah membalasi mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, wa yazidahum min fadlih, dan menambahkan kepada mereka sebagian dari kurnianya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa ada batasan. Baik, di antara rezeki ya cahaya, hidayah dan seterusnya itu tadi. Baik, wallahu alam, dohirnya urut-urutannya adalah ke situ. Terkait dengan hidayah dan tidak lalai dan seterusnya. Terutamanya memang apa di masjid-masjid yang memang tujuannya adalah untuk disebut Allah sehingga kita tidak lalai. Jazakallahu khairan.